Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi dimanapun saudara berada pada saat ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan selalu beserta dengan saudara sekalian. Saudara, di bulan Agustus ini saya mengajak kita untuk membahas tokoh wanita di dalam Alkitab. Nah saudara, saya di minggu pertama ini dalam bulan Agustus, saya akan mengajak kita membahas tokoh wanita yang bernama Abigail. Saudara, walaupun ini adalah tokoh wanita yang akan saya bahas, tetapi kita semua, baik wanita maupun pria, bisa belajar dari karakter yang ada di dalam tokoh-tokoh wanita dalam Alkitab ini, khususnya yang baik itu. Nah, saudara-saudara sekalian, mari perhatikan Alkitabmu. Buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 2 sampai 44. 1 Samuel pasal ke-25 ayat 2 sampai 44. Saya akan membahas tokoh yang bernama Abigail. Abigail, wanita yang bijaksana, atau juga bisa kita sebut dia sebagai istri yang bijaksana. Atau kita juga bisa menyebut dia sebagai orang yang bijaksana dalam konteks yang umum. Nah saudara, penulis Amsal pernah berkata, istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amsal 31 ayat yang ke-10. Nah saudara, kalau kita merujuk pada ayat ini, maka salah satu kebahagiaan Nabal adalah dia memiliki seorang istri yang cakap, yang terdapat di dalam diri Abigail. Namun saudara, sayang sekali Nabal adalah orang yang bebal. Kita tidak tahu saudara mengapa Abigail bisa menikah dengan Nabal. Abigail berasal dari dua kata dalam bahasa Ibrani yang artinya ayah dan kebahagiaan. Dan jika kedua kata ini digabungkan, maka Abigail berarti kebahagiaan ayahku. Saudara, ayahnya memberikan nama yang indah bagi anaknya. Dan hal ini menjadi fakta bahwa Abigail mendatangkan kebahagiaan bagi ayahnya, bahkan bagi suaminya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan Nabal artinya bodoh atau tidak masuk akal. Nabal orangnya kasar, bebal, sombong, tidak mau mendengarkan orang lain, dan jahat. Tetapi dia super kaya. Dia punya perusahaan yang mengolah gandum menjadi roti. Dia punya 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing, dan hidupnya penuh dengan kemewahan dan pesta pora. Dan ia adalah keturunan Kaleb. Saudara, siapa tidak kenal atau siapa tidak tahu tentang Kaleb, pahlawan besar yang hidup sejaman dengan Yosua. Nenek moyangnya orang hebat, tetapi sayangnya anaknya, anak cucunya, keturunannya ada yang bebal. Nah saudara, kita tidak tahu mengapa Abigail, orang yang bijaksana, bisa punya suami yang seperti Nabal. Dan kita juga tidak tahu kok mau-maunya orang yang cantik, cerdas, berani, dan bijaksana, tapi punya suami seperti Nabal. Yang jelas, mereka berdua bukanlah pasangan yang seimbang. Tetapi saudara, jodoh mempertemukan mereka berdua. Mari saudara, kita perhatikan ayat-ayat yang diceritakan di dalam perikop 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 44. Nah saudara, ayat 2 sampai ayat 3 menerangkan tentang kepribadian Nabal.
Ayat yang keempat sampai ayat ke-9 menerangkan bahwa Daud mengutus anak buahnya kepada Nabal untuk apa? Untuk memberikan apa yang bisa ia berikan kepada Daud dan pasukannya yang sedang melarikan diri dari Saul. Daud tidak minta macam-macam, dia hanya minta untuk diberikan makanan buat dirinya dan pasukannya, karena mereka juga telah menjaga anak buah Nabal dari orang-orang jahat. Ayat 10 sampai 11 respon Nabal justru sangat menghina dan merendahkan Daud. Ayat 12 sampai 13 Daud marah dan mengirim pasukan untuk membalas perkataan Nabal yang menghina dan merendahkan. Ada 400 orang diutus untuk mengobrak-abrik Nabal. Ayat 14 sampai 17 ancaman Daud terhadap Nabal disampaikan oleh salah satu anak buah Nabal kepada Abigail. Ayat 18 sampai 31 Abigail bertindak dengan cepat untuk menyelamatkan suaminya dan keluarganya dan juga anak buahnya dari kemarahan Daud. Ayat 31 sampai 35 Daud memuji kebijaksanaan Abigail. Ayat ke-36 sampai 38 Nabal mati karena serangan jantung. Ayat ke-39 sampai 42 setelah kematian Nabal, Daud mengambil Abigail menjadi istrinya. Mari kita perhatikan sikap Abigail dalam menghadapi situasi kritis yang sedang dihadapi oleh dirinya dan keluarganya. Abigail adalah seorang yang sangat bijaksana. Saudara, apa artinya bijaksana? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana artinya ada dua. Yang pertama, selalu menggunakan akal budinya, yaitu pengalaman dan pengetahuannya, arif tajam pikirannya. Dan yang kedua adalah pandai dan berhati-hati atau cermat teliti apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Dari definisi bijaksana, jelas kualitas itu ada pada diri Abigail. Kebijaksanaan Abigail terlihat dalam beberapa hal di dalam perikop ini. Yang pertama, saudara, mari kita perhatikan kebijaksanaan Abigail yang bisa terlihat. Yang pertama adalah dia mau mendengarkan bawahannya berbicara. Ayat 14 sampai 17 berkata demikian. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya. Katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuan kita, tetapi ia memaki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Laporan yang diterima oleh Abigail dari seorang bawahannya. Mereka seperti pagar tembok sekelilingi kami siang malam. Sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuan kita dan kepada seisi rumahnya. Ini adalah laporan yang diberitahukan kepada Abigail. Saudara-saudara sekalian, Abigail ini adalah nyonya besar.
Suaminya super kaya. Dia pun juga termasuk nyonya besar, nyonya kaya. Karyawannya banyak, hartanya banyak. Dan sekarang tiba-tiba salah seorang anak buahnya datang kepadanya dan memberikan saran kepadanya. Nah, saudara-saudara sekalian dikasih di dalam Tuhan, mungkin bagi sebagian orang akan memberikan respon yang berbeda. Emang siapa lu? Sok pintar amat. Apa urusannya sama lu? Gak mungkin lah Daud berani. Dia cuma gertak saja. Emang dia gak tahu suamiku super kaya, punya kekuatan besar. Tinggal panggil pasukan buat lawan Daud. Atau Abigail sebagai nyonya besar bisa saja mengabaikan omongan anak buahnya. Nah, namun saudara sekalian, Abigail tidak berpikir seperti itu. Dia tidak berperilaku seperti banyak nyonya besar lainnya di dalam hidup ini yang baru menjadi kaya atau orang kaya baru, tetapi sombongnya minta ampun. Abigail mendengarkan sekalipun yang berbicara adalah anak buahnya, dan dia mempercayai apa yang dikatakan oleh anak buahnya. Saudara, inilah keagungan sikap Abigail. Dia memang nyonya besar, tetapi dia tidak memandang rendah bawahannya. Inilah saudara karakteristik orang yang bijaksana. Itu yang pertama saudara. Yang kedua yaitu Abigail bertindak dengan cepat untuk menyelamatkan suaminya. Ayat 18 berkata, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Saudara, Abigail tahu bahwa situasinya sudah sangat kritis. Keluarganya, anak buahnya, dirinya, dan semuanya akan binasa jikalau dia hanya berdiam diri. Itulah sebabnya ketika dia mendengar apa yang telah disampaikan oleh salah satu anak buahnya, ia segera bertindak. Dia tidak menunda-nunda atau mencari atau menunggu bantuan dari pihak lain. Dia segera bertindak untuk keselamatan orang-orang yang ada di dalam rumah tangganya. Ia tahu kapan harus bertindak, kapan harus diam. Dia tidak terjebak di dalam kenikmatan sebagai nyonya besar. Sebenarnya saudara, dia bisa saja menyuruh salah satu anak buahnya untuk mendatangi Daud, dan dia tidak perlu repot-repot untuk melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan, saudara, karena dia adalah nyonya besar. Tetapi saudara, dia tidak melakukan itu. Orang yang bijaksana tahu kapan harus bertindak dan kapan harus berdiam diri, kapan dirinya harus turun tangan, dan kapan dia harus minta orang lain untuk turun tangan. Itu sikap bijaksana yang kedua yang tergambar dari Abigail. Yang ketiga, saudara, adalah dia berani menghadapi masalah. Ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Setelah Abigail mempersiapkan segala sesuatu untuk diberikan kepada Daud, dia berangkat dan dia menemui Daud di tengah jalan yang sedang dikuasai oleh amarah karena telah dihina oleh Nabal. Daud sudah memutuskan untuk melenyapkan Nabal dan keluarganya. Dengan kemarahan yang besar, Daud berangkat bersama pasukannya yang berjumlah 400 orang di ayat yang ke-13. Coba saudara kita tempatkan diri kita
pada kondisi yang sedang dialami oleh Daud. Daud baru saja kehilangan seorang yang sangat dia segani, kehilangan seorang yang sangat dia hormati, kehilangan seorang yang pernah mengurapinya menjadi raja, yaitu Samuel. Dia telah kehilangan seorang yang telah menuntun, membimbing hidupnya selama ini, dan di saat yang bersamaan dia harus dikejar oleh Saul, seorang yang juga merupakan panutan hidupnya dan memiliki hubungan yang erat dengannya, karena Saul sendiri adalah mertuanya juga. Lalu saudara, di dalam pelarian dia berbuat baik, melindungi anak buah dan harta benda Nabal. Dan ketika ia butuh pertolongan, dia datang pada Nabal, tetapi mendapatkan jawaban yang sangat merendahkan harga dirinya. Saya percaya saat itu Daud sedang menghadapi tekanan yang sangat besar. Tidak heran saudara jika akhirnya dia meledak di dalam kemarahannya, dan di dalam keadaan yang penuh amarah dia membawa pasukan untuk melampiaskan kemarahannya. Namun saudara, di tengah perjalanan Daud dan pasukannya dicegat oleh Abigail, seorang wanita biasa. Tapi wanita biasa ini adalah wanita yang bijaksana. Dan wanita ini adalah wanita yang berani menghadapi Daud yang sedang dikuasai oleh amarah. Abigail adalah orang yang berani. Keberaniannya bukan asal-asalan, tetapi keberaniannya disertai oleh kebijaksanaan dirinya. Punya sikap berani itu baik, tapi juga harus ada kebijaksanaan. Dan itulah saudara yang dimiliki oleh Abigail. Yang keempat saudara, Abigail memiliki kerendahan hati. Ayat 23 berbunyi demikian. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara, Abigail ini adalah istri orang super kaya. Banyak anak buah, tentu juga banyak relasi dan koneksi. Namanya orang kaya, saudara, pasti punya relasi dan koneksi. Sedangkan Daud belum menjadi siapa-siapa. Hanya seorang pelarian yang dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi Abigail, karena dia adalah orang yang bijaksana, maka ia tidak memandang rendah Daud yang belum menjadi siapa-siapa. Dan dia punya kerendahan hati untuk sujud menyembah di depan Daud. Nah saudara, ini adalah sikap kebijaksanaan yang dimiliki oleh Abigail. Yang kelima saudara, yang kelima adalah dia berani mengambil tanggung jawab yang bukan kesalahannya. Ayat 24 berbunyi, ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Yang salah adalah Nabal, tetapi yang rela menanggung kesalahan itu adalah Abigail. Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu." Nah saudara, yang berikutnya, yang keenam, kebijaksanaan Abigail terlihat. Yang keenam adalah dia tahu kapan harus berbicara. Ayat ke-36 dan 37. Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya, sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu.
Lalu berhentilah jantungnya dalam dadanya dan ia membatu. Saudara, Abigail bukan tipe orang yang rocos terus. Dia tahu kapan harus berbicara, dia tahu kapan harus diam. Nah, inilah saudara tipe orang bijaksana. Orang yang bijaksana tidak membuang kata-kata yang tidak perlu atau asbun, asal bunyi. Tetapi kapan harus berbicara dan tidak. Kita sering gagal di sini, saudara-saudara. Karena kita ingin terlihat pintar, maka kita banyak bicara. Padahal saudara, banyak bicara justru akan menampakkan kebodohan kita. Akhirnya saudara, Abigail menerima ganjaran karena kebijaksanaannya. Dia menjadi istri Daud, seorang raja yang selalu membuat Tuhan terkesan kepadanya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita belajar dari kebijaksanaan yang dimiliki oleh Abigail. Abigail adalah orang yang bijaksana. Kebijaksanaannya sudah terlihat di dalam 6 hal yang sudah saya sampaikan di bagian atas tadi. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dari seorang tokoh bernama Abigail, seorang yang bijaksana di dalam menghadapi masalah keluarganya. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami agar kami juga belajar untuk menjadi orang yang bijaksana di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang sudah mendengar renungan firman ini dimanapun mereka berada. Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka perlukan. Biar kasih karunia-Mu yang selalu menopang, melindungi dan menyertai saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.